untuk orang-orang yang mempunyai penyakit tapi nggak terdeteksi oleh kedokteran, sebenarnya yang sakit itu pikirannya. Psikomatik, betul, psikomatik. Ini kalau nggak memahami nanti diguna-guna oleh ini, oleh itu, oleh anu, pokoknya sembuh malah tambah double penyakitnya. Iya, kalau pikirannya memikirkan pikiran lagi, akhirnya penyakitan. Lah, penyakitan pikiran ini kadang-kadang dicek dalam kedokteran nggak ada penyakitnya. Tapi dia merasakan ada penyakit. Dia merasakan, ntar kalau salah bertanya, malah katanya diguna-guna. Iya, diguna-guna oleh pikirannya sendiri. Jadi, untuk orang-orang yang mempunyai penyakit tapi nggak terdeteksi oleh kedokteran, sebenarnya yang sakit itu pikirannya. Psikomatik, betul, psikomatik. Ini kalau nggak memahami nanti diguna-guna oleh ini, oleh itu, oleh anu, pokoknya sembuh malah tambah double penyakitnya. Jadi mulai sadari. Kan banyak ya Bapak Ibu, banyak orang yang mempunyai penyakit tapi katanya nggak ada penyakitnya, tubuh raganya itu sehat semua. Tapi orang ini merasakan dia mempunyai penyakit, memang ada sakit beneran dalam rasanya. Seperti perutnya tiba-tiba melilit, seperti dadanya kayak ditusuk-tusuk paku umpama. Seperti macam-macam lah. Itu sebenarnya yang berpenyakit adalah pikirannya. Cara menyembuhkannya bagaimana? Relax, tenang, damai, bahagia. Itu tanda Bapak Ibu kurang istirahat pikirannya. Itu tanda Bapak Ibu kurang bahagia. Bahagia yang sejati loh ya. Bahagia yang sejati, bukan yang pura-pura bahagia. Kan ada aku rapopo dalam keramaian, dalam kesendirian. Kenapa hidupku begini amat ya? Ada enggak yang seperti itu? Ada enggak di sini yang seperti itu? Dalam keramaian seolah-olah bahagia, dalam keramaian aku rapopo, dalam kesendirian pakai bantal tutupin kayak gini, bantalnya banjir. Ada Mas, aku begitu. Ya itu Bapak Ibu, sembuhkan, rilis dirilis. Caranya sama, caranya mudah, sederhana, sekarang bisa dipraktekkan Bapak Ibu. Tarik nafas lewat hidung secara perlahan, tahan sejenak, lepaskan, dan sadari di saat melepaskan nafas itu rasanya plong juga kok. Tapi lebih mantap lagi, sadari energi negatif yang ada di kepala, yang ada di dalam dada itu terilis keluar. Penyakitnya di sini Bapak Ibu. Penyakitnya di sini. Jadi pikiran ini ibarat seperti dua mata pisau. Bisa bermanfaat, bisa juga merusak. Sedangkan kita itu yang menjadi penyaksi atas pisau tersebut. Ketika kita menyaksikan pikiran ini bergerak, kita akan menyaksikan pikiran nih. Nanti kita akan paham bagaimana pikiran ini akan bekerja gitu loh. Seperti apa untuk memakai pikiran ini. Jangan kesadarannya malah tenggelam ke dalam pikiran, bukan seperti itu. Nah, selama ini pikirannya tenggelam di dalam kesadarannya tenggelam ke dalam pikiran. Padahal pikiran itu bukan kita, tapi kita adalah sang penyaksi atas pikiran. Cukup dirimu menjadi penyaksi atas dirimu sendiri dan yang di luar dirimu. Bukan menilai, belajar kesadaran pun bukan menjadi Tuhan gitu Bapak Ibu. Kekeliruan dalam lapangan ketika belajar kesadaran malah dia mengaku dirinya menjadi Tuhan. Bukan.
kekeliruan dalam lapangan ketika belajar kesadaran menjadi penyaksi, katanya udah nggak ngapa-ngapain. Ya tetap Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menjadi penyaksi, justru di sini nanti Bapak Ibu akan digerakkan sesuai dengan kehendaknya, sudah bukan dengan kehendak egonya sendiri. Jadi tetap beraktivitas, tetap bergerak, tetap menanggapi sesuatu yang sedang kita saksikan. Bukan menjadi penyaksi, ibarat loh yo, menjadi penyaksi ada orang kecelakaan, tabrakan, dar, kita gini aja. Enggak seperti itu. Kita gini aja, hanya melihat saja kayak gini. Enggak. Justru kalau menjadi penyaksi, di situ kepedulian itu aktif. Kita akan bergerak cuman mengikuti kehendak ilahi, bukan kehendak ego lagi. Jadi kita membantunya sudah bukan karena bukan karena apa bahasanya, validasi bukan karena mencari validasi, bukan karena untuk dianggap menjadi pahlawan dan sebagainya, tapi karena siapa? Karena dia, karena Allah yang menggerakkan hati kita, rasa kita, tubuh kita ini untuk membantunya. Netral jadinya. Kalau nggak sadar, validasi tok yang ada. Oke, jadilah penyaksi. Nah, untuk menjadi penyaksi, tenangkan dulu rasanya, tenangkan dulu pikirannya, tarik nafas secara perlahan, tahan sejenak, hembuskan.